Freak memang pasti banyak peminatnya, jadi tinggal tunggu colorway yang menarik aja, tentu bisa menjadi buruan Anda. Tapi kalau untuk harga retail 2,1 juta dan teknologinya kayak gini, kayaknya bakalan ketinggalan sama Adidas ataupun Anda yang udah nyoba lining-lining terbaru. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Nike Freak 6 yang merupakan sepatu generasi ke-6-nya Giannis Antetokounmpo. Nah, ketimbang generasi sebelumnya, jelas saya lebih suka ini karena dia karakternya malah mirip Freak 4. Minim waktu break in, dia lebih ramah untuk para pemilik kaki lebar karena bahan atasnya tipis kayak gini. Kemudian dia juga tidak membutuhkan waktu break in yang cukup lama karena empuk banget sejak awal penggunaan. Nah, buat Anda yang sedang mengincar sepatu ini, mungkin informasi yang ada di video ini bisa membantu Anda. Makanya saksikan video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas desainnya dulu dan detail dari semuanya. Kita bahas mulai dari boxnya dulu. Ini yang ke-6 menarik banget sih. Ada kayak gini 34, logonya Stay Freaky. Wah, sepatu yang desainnya dari box aja udah keren banget ya. Menarik. Lanjut, kita bahas sepatunya karena di dalamnya ini polos banget. Sepatunya ini colorway yang rose gitu. Kayak gini nih. Saya udah pernah bahas colorway ini di sepatu generasi yang sebelumnya dan memang menarik banget. Lalu seperti biasa, Giannis tuh family man. Di sini ada tulisan nama-nama keluarganya. Traksinya masih pola-pola atau pattern dari logonya dia sendiri ya. Kayak gini. Secara keseluruhan emang unik banget sih ya Giannis, dan salah satu yang terbaik untuk Nike sih menurut saya. Saya suka nilainya 9 dari 10. Oke, secara keseluruhan traksi yang polanya logo Giannis ini ternyata dia walaupun XDR, tapi dia tipis-tipis banget. Jadi kalau dipegang-pegang kayak gini nih, masih gampang goyang. Dan kayaknya kalau digunakan di lapangan outdoor, itu juga nggak terlalu kuat deh. Dan uniknya dia itu dari atas sampai bawah, logonya ataupun patternnya sama. Jadi sebenarnya untuk ngerem ke depan ataupun ke samping ini nggak ada masalah. Terutama buat Anda yang mainnya di lapangan indoor yang bersih. Nah, kalau misalnya di lapangan kayu yang bersih, itu tentu lebih capcit ketimbang digunakan di lapangan vinil yang dipenuhi debu seperti ini. Kemudian dia minim banget outrigger. Anda mungkin bisa lihat outriggernya cuma di bagian dalam ini. Karena Giannis juga sendiri bukan pemain yang sering godek-godek. Dia sukanya lari lalu ngedang, to the point banget. Nah, yang perlu saya cermati lagi adalah dia transisinya ternyata tidak terlalu oke ya. Jadi kayak cuman bagian depannya aja nih yang fleksibel. Bagian tengah nih agak kaku, lalu di bagian belakang dia agak rounded kayak gini untuk memudahkan dia transisi. Well, transisinya tidak terlalu perfect, dan untuk yang menggunakan outsole XDR ini juga ternyata tidak terlalu kuat. Tapi dia gampang banget dibersihin. Jadi pola-pola yang ini nih, kalaupun penuh kerikil, dia masih gampang dicongkelnya nih. Kayak gini. Jadi gampang banget untuk dibersihin kalaupun ini nantinya akan kotor. Secara keseluruhan untuk traksi 8,5 dari 10. Oke, sekarang kita beralih ke bahas bantalan. Dan menurut saya ini salah satu sepatu basket yang minim break in karena dari awal udah terasa empuk. Jadi busa Phylon di belakang ini walaupun tebal, dia itu udah empuk sejak awal penggunaan. Tapi cenderung tipis sih. Jadi kayaknya kalau bobot Anda berat, umur pakainya nih kayaknya nggak terlalu panjang. Terus di depan ada zoom unit nih. Buat Anda yang suka lompat-lompat, pakai kaki depan ini agak bouncy nih. Tapi secara keseluruhan dia itu agak lebih lebar nih ketimbang yang generasi kelima. Jadi
ada keunggulannya lah ketimbang yang model sebelumnya. Tapi kalau menurut kami cushioningnya ini kayak nggak layak dihargain 2,1 juta ya. Kayak sepatu yang harusnya seharga jamoran gitu 1,6 ataupun maksimal 1,7 juta rupiah. Lantas kalau bicara kestabilan juga sebenarnya biasa aja. Jadi di belakang ini kayak dia empuk banget dan dia butuh waktu ataupun delay ketika mendarat langsung lari lagi. Dan ini bukan hal yang bagus, apalagi Giannis itu orang yang mengandalkan kecepatan. Kemudian dia di depan ini terasa tipis, jadi kortilnya lumayan dapet. Namun insole-nya kayaknya kalau Anda suka insole yang lebih bouncy, yang lebih kuat, kayaknya prefer ganti aja deh. Ini nggak bisa dilepas sih, tapi ini udah terasa nih tipis banget. Dan menurut saya biasa banget kayak budget model bahkan insole-nya. Secara keseluruhan ini sepatu yang nyaman, tapi untuk kualitas bantalan menurut saya dengan harga 2,1 juta kayaknya biasa banget deh. Nilai 8 dari 10. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, kalau kaki Anda normal ataupun ramping, pilih aja true to size. Sementara buat yang kakinya lebar, jaga-jaga kesempitan, bisa pilih upsize sedikit aja. Nah, sekarang lanjut ngomongin bahan atas. Jadi ini tuh bahan atasnya tipis di bagian depan. Nah, ini nilai plusnya buat yang kakinya lebar, jadi nggak terlalu sakit ketimbang menggunakan Freak 5. Tapi kalau menurut saya bahan kayak gini malah terkesan murahan gitu ya. Agak gampang banget goyang, terus dia kulit sintetisnya kayak gini nih. Nggak terkesan premium di bagian sini sampai ke bagian belakang. Ini untung ketolong colorway-nya unik. Jadi masih nggak polos-polos amat ya kayak gini. Dan yang menurut saya harus ditingkatkan adalah ini sepatu ternyata walaupun dia tipis, dia itu minim ventilasinya. Jadi tetap terasa gerah di bagian depan sampai ke samping-samping. Ventilasinya tuh cuman di bawah-bawah sini, bawah-bawah lidah dan bolongan-bolongan kayak gini. Oke? Terus di lidahnya ini tuh mirip banget sama yang Freak 5 kemarin. Polos, terus dia juga tag size-nya di samping bawah gini. Polosnya itu terkesan biasa banget ya, nggak banyak padding kayak gini. Tipis. Lalu di sampingnya sama nih kayak generasi sebelumnya, mirip banget. Sampai di bagian bawah juga masih terasa mirip plek-plekan. Oke. Terus kalau bagian tali juga menurut saya biasa banget dan agak kurang menarik sih. Ini memang bahan atasnya dan menurut saya malah generasi ketiga kali yang terakhir yang paling menarik kalau untuk Nike Freak ini. Oke. Secara keseluruhan untuk harganya yang sekarang mahal banget dan peningkatannya minim, malahan bahan atasnya kayak gini, saya agak kurang suka sih. Kayak malah ketinggalan kalau dibandingkan Adidas ataupun Li-Ning. Ini jadi nilainya 7,7 dari 10. Yang terakhir kita bahas soal kuncian. Jadi satu-satunya yang paling enak adalah di bagian sini. Karena menurut saya ini minim banget slip di tumit, harus mengikat kencang memang, dan pastikan Anda menggunakan kaos kaki yang tebal jadi lebih terkunci dengan aman. Ini tumit kayak terdesak ke bagian bawah, apalagi dia itu gampang banget ngikat talinya. Dia itu talinya sistem pertaliannya standar kayak gini, jadi ngincenginnya gampang, lalu diikat 2 kali aja udah membuat kaki Anda terbungkus dengan aman. Di bagian luar ini emang kurang banget sih, jadi gampang goyang, terus nggak ada barrier untuk penahannya. Bagian dalamnya juga kayak gini, dan satu-satunya yang paling menarik adalah kestabilan di bagian depannya tuh dia agak lebar kayak gini ya. Nggak perlu sengklet berlebihan lagi di tengah, cuman bikin tebel aja gitu, terus ada plastik di sini. Lalu di bagian belakang juga sekarang lebih terlihat lebar ketimbang yang generasi sebelumnya. Well, untuk kuncian sebenarnya standar banget, kayaknya harus puas di nilai 8 dari 10.
Ya, secara keseluruhan Freak memang pasti banyak peminatnya, jadi tinggal tunggu colorway yang menarik aja, tentu bisa menjadi buruan Anda. Tapi kalau untuk harga retail 2,1 juta dan teknologinya kayak gini, kayaknya bakalan ketinggalan sama Adidas ataupun Anda yang udah nyoba lining-lining terbaru. Sepatu ini saya beri nilai 8,3 dari 10. Nah, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.